dari fenomena inflasi Habib seperti yang disampaikan oleh Najwa Shihab itu gitu ya, akhirnya terpatahkan oleh Kiai Imaduddin, sehingga sekarang gitu ya banyak orang kemudian menyadari bahwa ternyata negara ini ya negara Indonesia gitu ya, yang tidak perlu terlalu membanggakan atau menyembah atau memuja para Habib yang ada di Indonesia. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin membahas beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia dan nampaknya ini jarang disadari oleh banyak orang. Karena kalau kita renungkan, sebenarnya ada beberapa permasalahan di negara kita yang bisa terselesaikan dengan cara yang nggak disangka-sangka, atau bahkan bisa terselesaikan tanpa kita selesaikan. Jadi selesai dengan sendirinya. Dan dalam kesimpulan saya, dalam renungan saya selama beberapa minggu terakhir ini, saya menyimpulkan bahwa negeri ini, Indonesia ini, dilindungi oleh doa para wali. Doa yang tanpa ambisi pribadi, doa yang tidak melibatkan atau tidak untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Sehingga doa yang disampaikan atau dipanjatkan itu benar-benar murni untuk kebaikan. Itu contoh doa para wali. Jadi kalau ada ustadz, ulama berdoa, terus kemudian kalah atau gagal, wah itu bukan doa para wali. Ya kan ada ulama, ustadz yang katanya sudah bermimpi sampai 5 kali gitu ya, Prabowo jadi presiden. Nggak jadi. Itu bukan bagian dari doa para wali. Doa para wali itu adalah doa yang tanpa kepentingan pribadi atau ambisi pribadi. Dan karena ini musim haji dan kita diingatkan kepada Presiden Jokowi gitu, karena terus terang ini ada hikmahnya juga Profesor Musni Umar itu menyebarkan foto hoax Anies Baswedan gitu, karena sebenarnya foto itu adalah foto Pak Jokowi ketika umroh dulu gitu ya, ketika umroh dan bisa masuk Ka'bah sekeluarga bersama Gibran dan Ibu Iriana gitu. Jadi saya akhirnya hari ini ngerti dan bisa memahami bahwa ternyata ada hikmah dari foto hoax yang disebarkan oleh Musni Umar gitu. Karena foto ini kan adalah foto Pak Jokowi dikawal oleh tentara kerajaan Arab Saudi dulu gitu ya, tahun 2019. Dan waktu itu ketika Pak Jokowi masuk ke dalam Ka'bah gitu ya, Pak Jokowi itu berdoa agar Indonesia itu diselamatkan, selamatkan Indonesia. Sampai kemudian kiai yang mendampingi Pak Jokowi itu agak heran gitu, kenapa Pak Jokowi nggak berdoa untuk kepentingan dirinya, tidak berdoa agar bisa menang di Pilpres 2019. Karena waktu itu ketika Pak Jokowi umroh, itu memang lagi maju di Pilpres 2019 gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini umroh ketika masa kampanye itu sudah selesai gitu. Ini sudah masa tenang gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi dan keluarga itu melaksanakan ibadah umroh. Nah, hari ini saya menyadari bahwa kayaknya doa yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau dipanjatkan oleh Presiden Indonesia di dalam Ka'bah itu adalah bagian dari doa para wali, contoh dari doa para wali. Karena doa para wali itu tidak terfokus kepada caranya gitu. Jadi ketika Pak Jokowi berdoa selamatkan Indonesia, ya memang fokusnya hanya untuk Indonesia. Caranya gimana terserah gitu. Mau Pak Jokowi yang jadi presiden, mau Prabowo yang jadi presiden, pokoknya terserah. Pokoknya selamatkan Indonesia, dan itu adalah contoh dari doa para wali yang tidak ada ambisi atau kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan diri sendiri gitu. Karena bisa aja sebenarnya Pak Jokowi berdoa, ya Allah selamatkan Indonesia dan saya jadi presiden Indonesia. Kan bisa aja kayak gitu, tapi Pak Jokowi tidak melakukan itu, dan itu adalah contoh dari doa para wali. Mungkin Pak Jokowinya bukan wali gitu, tapi doanya adalah contoh doa para wali. Dan selain itu, saya juga belakangan ini kan sering nonton ceramah-ceramah Gus Baha gitu ya, dan saya juga menyadari bahwa nampaknya Mbah Maimun itu adalah wali yang pernah hidup di Indonesia. Karena salah satu contoh doa yang disampaikan oleh Mbah Maimun dan itu diwasiatkan kepada Gus Baha adalah berdoa supaya Pak Jokowi dan Prabowo ini dipersatukan, saling mencintai, saling mengasihi, dan tidak terpecah belah. Waktu itu menurut Gus Baha dalam beberapa cerita yang beliau sampaikan gitu ya, beliau agak heran gitu karena doa yang diberikan oleh Mbah Maimun tulis tangan dan diserahkan kepada Gus Baha itu adalah doa yang disampaikan ketika lagi panas-panasnya kampanye, lagi Pilpres gitu. Jadi ini kok doanya kayak gini? Waktu itu Gus Baha agak
agak bingung. Tapi akhirnya setelah Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet kerja Pak Jokowi, Gus Baha akhirnya mengerti bahwa ternyata doa Mbah Maimun itu terkabulkan gitu. Nah, saya menyimpulkan bahwa doa yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu adalah contoh doa para wali, dan Mbah Maimun sendiri menurut saya nampaknya adalah wali juga gitu ya. Sehingga ketika beliau berdoa itu tanpa ambisi atau kepentingan pribadi, dan itu akhirnya terkabulkan. Hikmahnya adalah setelah Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet kerja, beberapa bulan setelah itu terjadi pandemi. Dan ini terjadi krisis secara global. Semua negara mengalami. Dan kita semua tidak membayangkan gitu. Andai Prabowo masih berada di luar pemerintahan, nggak kebayang apa yang akan terjadi gitu. Karena tahun 2014 tanpa krisis ekonomi, tanpa masalah pandemi, itu Pak Jokowi hampir dilengsarkan oleh kelompok-kelompok KMP yang ada di DPR sana gitu ya, geng KMP, kampret. Kan dulu ada tuh geng KMP yang bisa mematahkan PDI Perjuangan untuk jadi pimpinan DPR meskipun sebenarnya sudah menang di pemilu. Akhirnya bisa diambil alih oleh geng KMP, koalisi KMP gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau terjadi krisis pandemi gitu ya, terus kemudian Prabowo masih ada di luar. Saya nggak kebayang bagaimana situasi Indonesia sampai sekarang. Karena kalau kita perhatikan dari banyak negara di dunia ini hari ini, itu masih belum selesai dari krisis pandemi. Sementara Indonesia sudah bisa lebih cepat terselesaikan, sudah bisa lebih cepat bangkit karena secara politik kelompok elitnya itu bersatu dan tidak ada oposisi yang terlalu kuat. Sehingga isu-isu masalah kemiskinan, masalah masyarakat itu tidak ada yang menunggangi, sehingga hari ini pemerintah bisa terfokus untuk benar-benar menyelesaikan masalah pandemi di Indonesia. Lalu kemudian setelah itu juga fenomena Gus Baha sendiri. Jadi tadi itu ceritanya Gus Baha terkait doa Mbah Maimun, tapi Gus Baha sendiri bagi saya adalah bagian dari doa para wali. Saya nggak tahu siapa yang mendoakan Gus Baha, tapi dalam analisa saya gitu ya, saya melihat Gus Baha ini muncul secara tiba-tiba mengalahkan, mematahkan dominasi pendakwah yang pro khilafah dan pro radikal. Karena kemunculan Gus Baha itu di tengah-tengah dominasi pendakwah yang Wahabi, yang pro khilafah, yang pro radikal gitu ya. Yang banyak sekali pendakwah-pendakwah kita waktu itu gitu ya. Yang secara sosial media, secara tim itu benar-benar dikelola. Jadi yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, para tokoh radikal, tokoh Wahabi, pro khilafah gitu ya, ketika mereka muncul di media nasional kita, itu mereka membayar gitu. Jadi mereka itu memang punya dana, didukung oleh dana yang luar biasa besar, agar tokoh-tokoh ini bisa muncul dan punya panggung di media-media nasional kita. Makanya mereka itu jadi sering diundang tuh ke acara-acara. Katanya mereka bayar gitu. Bayar ke media-media kita gitu. Jadi di tengah fenomena para pendakwah Wahabi, kelompok radikal, pro khilafah, tiba-tiba muncul Gus Baha yang tanpa tim sosial media, tanpa tim media, tanpa dukungan pendanaan, tapi bisa mengalahkan, mematahkan semua pendakwah-pendakwah ini. Dan itu sempat menjadi bahan diskusi saya dengan beberapa pihak di Jakarta dulu, karena ketika para pendakwah Wahabi dan pro khilafah itu banyak bermunculan, itu cukup mengkhawatirkan banyak orang. Sampai kemudian saya ditanya bagaimana pendapat saya terkait ini gitu ya. Dalam logika saya, kalau mereka melakukan cara seperti itu, maka kita harus juga melakukan cara yang sama untuk bisa mengimbangi gitu ya. Kalau mereka punya tim sosial media, kita juga harus punya tim untuk siapapun tokoh yang ingin dinaikkan. Kalau mereka punya pendanaan yang luar biasa masuk ke TV-TV nasional dengan cara bayar, kita juga harus melakukan hal yang sama gitu. Itu logika saya, tapi ternyata solusi atau pemecahan permasalahannya ternyata dengan munculnya Gus Baha yang tanpa tim sosial media, tanpa pendanaan, tapi bisa menyebar di mana-mana. Karena kalau kita perhatikan gitu ya, konten-konten Gus Baha itu sebenarnya adalah konten yang secara logika itu susah untuk viral. Kenapa? Karena secara pengambilan gambar itu jelek sekali, buruk gitu. Biasanya tuh kamera-kamera seadanya. Terus kemudian bahkan banyak dari konten Gus Baha sebenarnya adalah suara aja gitu. Jadi nggak ada orangnya gitu. Cuma suara dakwah atau suara ceramah Gus Baha, dan semua orang tahu bahwa itu adalah Gus Baha. Jadi yang muncul di Facebook, di Instagram, TikTok, YouTube gitu ya, konten-konten dari Gus Baha itu kan mayoritasnya adalah suara gitu. Kayak direkam biasa aja gitu. Tapi ini kemudian ternyata disukai dan digemari oleh
oleh banyak orang, mengalahkan dominasi pendakwah-pendakwah Wahabi dan pro khilafah yang dengan sendirinya hancur atau jadi nggak diminati karena banyak orang lebih suka dengan dakwah-dakwahnya Gus Baha. Lalu selain itu, fenomena selain Gus Baha gitu ya, ada juga fenomena terkait inflasi Habib. Soal inflasi Habib gitu ya. Jadi belakangan ini dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia itu situasinya agak mengkhawatirkan karena masyarakat kita itu begitu memuja para Habib. Jadi kalau ada Habib gitu ya yang sudah dilabeli sebagai cucu Nabi Muhammad gitu, maka segala pernyataan, sejelek-jeleknya pernyataan dan makian yang disampaikan, seburuk-buruknya kelakuan itu dimaklumi dan cepat dimaafkan gitu. Seolah-olah itu nggak masalah gitu. Makanya kemudian Habib Rizik, Habib Bahar itu kan semena-mena tuh, yang caci maki dalam dakwahnya gitu ya, sampai kemudian nendang santrinya itu tetap aja gitu, jamaahnya itu masih tetap bertahan. Karena mereka meyakini bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad, sehingga sejelek-jeleknya, sesalah-salahnya tetap aja keturunan Nabi gitu. Ini dalam beberapa tahun terakhir itu terus terang agak mengkhawatirkan gitu. Apalagi pemujaan-pemujaan terhadap Habib Rizik atau Habib Bahar itu udah luar biasa, di luar nalar. Sehingga ketika kita khawatir gitu ya, ketika kita ini merasa bahwa ini terjadi kesalahan pola pikir di masyarakat kita. Waktu itu saya berpikir bahwa seharusnya ada tokoh NU yang bisa lebih dihormati dibandingkan para Habib-Habib ini gitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata solusi atau pemecahan masalah ini ternyata adalah dengan munculnya Kiai Imaduddin. Ini kan nggak disangka-sangka gitu ya. Sebelum ini kan kita jarang mendengar atau bahkan sebagian besar kita itu nggak tahu siapa Kiai Imaduddin. Tapi tiba-tiba muncul mematahkan penghambaan atau penyembahan terhadap label Habib di Indonesia. Karena Kiai Imaduddin ini mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Habib yang ada di Indonesia, orang-orang yang berlabel Habib di Indonesia benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau nggak percaya, silahkan tes DNA dan silahkan dicocokkan dengan orang-orang Arab. Dan bahkan lebih dari itu, Kiai Imaduddin ini agak bagi saya itu agak keras sekali, karena di tengah-tengah klaim para Habib yang seolah-olah menguasai negeri ini, yang seolah-olah negeri ini adalah negara milik mereka gitu ya, yang mereka itu katanya berjuang untuk kemerdekaan dan sebagainya gitu. Tiba-tiba Kiai Imaduddin mengatakan bahwa dalam sejarahnya tidak ada syuhada itu atau orang yang mati syahid dalam berperang memerdekakan Indonesia dari kalangan Habib. Gak ada ceritanya, kata Kiai Imaduddin. Kalau nggak percaya silahkan buka sejarah. Jadi dari fenomena inflasi Habib seperti yang disampaikan oleh Najwa Shihab itu gitu ya, akhirnya terpatahkan oleh Kiai Imaduddin, sehingga sekarang gitu ya banyak orang kemudian menyadari bahwa ternyata negara ini ya negara Indonesia gitu ya, yang tidak perlu terlalu membanggakan atau menyembah atau memuja para Habib yang ada di Indonesia. Sehingga mungkin hari ini saya nggak tahu realnya seperti apa gitu ya. Mungkin hari ini sudah nggak terlalu banyak lagi orderan-orderan dakwah-dakwah dari para Habib. Karena kalau sebelumnya itu kan pokoknya di beberapa daerah tuh kayaknya Habib semua tuh yang ceramah gitu. Kiai-kiai udah mulai berkurang. Nah sekarang dengan munculnya Kiai Imaduddin ini terpatahkan dan terselesaikan dengan sendirinya gitu. Sehingga Habib Bahar menurut komentar orang-orang gitu ya, ketika Habib Bahar itu pura-pura ditembak oleh orang nggak dikenal, itu sebenarnya adalah bagian dari cara dia untuk mempertahankan jamaahnya, cara dia untuk meraih simpati atau rasa belas kasihan dari para jamaahnya. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan ditinggalkan oleh para jamaahnya. Karena waktu itu bertepatan dengan isu Kiai Imaduddin ini. Kemunculan Kiai Imaduddin mematahkan penyembahan atau pemujaan terhadap para Habib gitu. Nah, dengan kelakuan Habib Bahar yang seperti itu bisa ditinggalkan oleh para pendukungnya gitu, karena ternyata belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa para Habib yang ada di Indonesia benar-benar adalah keturunan Nabi Muhammad gitu. Sehingga dari sini gitu ya, saya nggak tahu Kiai Imaduddin ini mendapatkan doa dari wali yang mana, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa negara ini benar-benar dilindungi oleh doa para wali, sehingga
semestinya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan yang ada di Indonesia ini, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikannya gitu ya, seperti cerita para pendakwah Wahabi dan pro khilafah yang begitu besar sebelum ini dalam beberapa tahun terakhir ini, ternyata doa para wali itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Ya meskipun tetap kita harus berusaha, ikhtiar, dan terus bisa melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Tapi di luar itu kita nggak perlu terlalu khawatir karena doa-doa para wali menyertai bangsa ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.